Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, Pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebutkan, dianggap dibacakan, peserta pemilu dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Mengacu pada ketentuan pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, maka dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara secara nasional menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan demikian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara, kalaupun benar ada kuat non, harus diselesaikan hanya, sekali lagi, hanya oleh Bawaslu, bukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pemohon mendalilkan dalam permohonannya, kami anggap telah dibacakan, ada 19 poin yang mulia. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Dan seandainya pun benar ada, kuat non, tidak terbukti pula ada kaitannya atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada, kuat non, tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2. Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalil-dalil permohonan tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan, semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan Prabowo Gibran yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebanyak 96.214.691 suara atau setara dengan 58,58%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pihak pemohon tidak pada tempatnya mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. Hanya ada satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu presiden dan wakil presiden, yakni terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden sesuai pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Bagian berikutnya yang mulia kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Dalil-dalil pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Adapun yang sebenarnya terjadi justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut. Kami izin hanya membacakan mungkin 2 saja yang mulia, total ada 36 laporan. Ya, silakan.
Yang pertama, laporan terhadap paslon 01 di KPU RI tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran pasal 27 ayat 1 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Yang kedua ada lagi laporan terhadap cawapres paslon 01 di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran pasal 28 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C dan D Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Itu dua dari total 36 dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.